Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Remeh Temeh. Kali ini Remeh Temeh agak berbeda, karena tampilan saya juga berbeda. Karena ada satu dan lain hal, jadi penampilan saya agak berbeda malam ini. Malam ini juga kita alhamdulillah kedatangan seorang guru besar dari UIN Jakarta. Beliau adalah ilmu besar ilmu agama Islam. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Ahmad Sutarmadi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Wah, ini Alhamdulillah. suatu kehormatan Prof. Ahmad Sutarmadi mau hadir di acara Remeh Temeh ini nih. Baik, teman-teman semua, hari ini kita akan bicara tentang Baduy. Nah, hari ini Prof. Sutarmadi akan menjelaskan kepada kita tentang asal muasal nama Baduy di Indonesia, juga sebenarnya siapa sih suku Baduy itu dan adakah hubungannya sama Baduy yang suka kita dengar dalam dogmatis agama dalam bahasa Arab gitu ya. Mungkin monggo Prof, mungkin untuk penjelasan awal Baduy itu asal muasal katanya itu dari mana, Prof? Iya, terima kasih. Sesungguhnya orang sana sendiri itu senangnya disebut dengan orang Kanekes. Kanekes itu satu tempat yang berada di Kecamatan Lewi Damar. Di situ ada pegunungan, itu daerah pegunungan, Gunung Kendeng namanya. Tapi mengapa jadi Kanekes lalu berubah jadi Baduy? Itu memang hebat. Jadi kalau menurut beberapa literatur itu menyatakan bahwa kata Baduy itu dari peneliti Belanda, disamakan dengan Baduy yang ada di Saudi. Nah, menurut saya bahwa sesungguhnya barangkali pada waktu sultan-sultan dari Banten ini pergi haji, lalu di sana ada orang Baduy. Nah, karena saudara kita yang di Kanekes itu sepertinya pindah-pindah seperti Baduy, nomaden, lalu diberi nama Baduy. Tapi orang sana sendiri maunya disebut Kanekes. Tapi secara umum sudah masuk itu Baduy itu sampai di beberapa kamus macam-macam itu. Dan seperti tulisannya yang benar itu adalah Baduy pakai i. Kalau selama ini yang kita lihat atau saya lihat kan Baduy pakai y ya, y. Sebenarnya ada, dan tulisannya bukan orang tapi urang, urang. Nah, kalau bicara asal usulnya, ini ada beberapa versi yang saya tangkap, yang saya baca. Yang pertama adalah yang menyatakan bahwa di saat Prabu Siliwangi dengan segala macam punggawanya itu, karena terdesak oleh perkembangan Islam dari Cirebon, lalu pergilah. Kalau di sana disebutkan entah kemana, kata dengan bahasa syairnya, bahasa Sunda itu, kalau diterjemahkan itu sepertinya ikut air entah kemana arahnya, menuju tempat apa, di mana, sampai kapan itu nggak jelas lah. Pokoknya ikut, begitu. Itu sebenarnya satu ungkapan penderitaan lah karena terusir itu. Nah, konon adalah sampai ke daerah Baduy itu. Lalu di sana dengan kira-kira 40 punggawanya yang taat itu, katakanlah bertakhta secara sebentar di daerah sana itu. Nah, itu beberapa ahli sejarah begitu. Tetapi yang lain menyatakan bukan, kami ini asli orang situ, asli, bukan dari mana-mana, asli. Bahkan ada seorang dokter yang pernah praktek di situ, itu yang menyatakan bahwa dokter itu juga membantah pendapat bahwa itu adalah
dari apa namanya, dari kerajaan Pajajaran itu dia ikut membantah itu. Dia setuju ya orang Baduy ya memang asalnya dari Kanekes itu, yaitu dari 3 desa itu, satu desa Cibio, satu Cikesik, dan satu Citawarna itu. Jadi 3 itulah menjadi pusat Baduy itu. Jadi kalau ditanyakan asal usulnya berarti ada 2 versi tadi. Satu versi adalah dari kerajaan Pajajaran, satu versi adalah memang asli orang di situ. Ini yang saya baca beberapa literatur yang ada. Tapi kalau menurut Prof pernah menemukan juga nggak ada fosil-fosil sejarah mana yang lebih kuat? Apakah itu memang peninggalan pengikut Prabu Siliwangi seperti yang sudah tersohor kemana-mana seperti itu, Prof ya? Atau memang dia penduduk asli gitu? Nah itu kalau menurut catatan dari dari orang-orang Cina, Tiongkok dan orang Portugis, kelihatannya yang itu yang dijadikan sumbernya. Jadi kerajaan Siliwangi yang terusir lalu menuju ke tempat yang aman, damai, ya kelihatannya di daerah itulah, karena itu daerah pegunungan itu. Kalau kita lihat di peta itu jelas sekali itu di pegunungan dan cukup tinggi 400 sampai 600 meter ya. Sudah itu terus sesungguhnya tidak jauh dari itu Rangkas Bitung itu, hanya 40 kilo. Dan dari Jakarta 140 kilo, nggak jauh sebenarnya, nggak jauh, karena hanya segitunya. Karena kebetulan saya ini termasuk senang meneliti beberapa suku. Misalnya saya juga meneliti suku Oseng yang di Banyuwangi. Ada suku yang di sekitar Cepu itu orang yang ngomongnya Samin. Ya. Tapi suku Madura, termasuk saya juga meneliti suku di Kalimantan, suku Dayak. Jadi saya rupanya ada senang perhatian pada suku-suku bangsa ini. Karena kita ketahui Indonesia ini kan terdiri dari sekian ratus suku bangsa ini. Jadi alhamdulillah saya termasuk. Alhamdulillah. Pernah juga saya sampai ke Lewi Damar, di sana kecamatan di Baduy Luar. Alhamdulillah. Prof, ini juga ada pertanyaan bahwa secara sekilas gitu ya, suku Baduy itu hampir sama dengan Kampung Naga gitu kan, atau sama-sama dengan suku Tengger gitu kan. Iya. Kira-kira atau dengan anak rimba atau anak yang di Riau gitu kan ya, seperti itu. Di sana ya. Itu ada kemiripan nggak Pak? Karena yang saya tahu itu memang suku-suku itu memang betul-betul menjaga kelestarian alam gitu kan. Jadi memang betul-betul alami dibuatnya, tidak merusak. Bahkan kalau di Baduy sendiri itu teknologi sama sekali tidak bisa masuk gitu kan. Bahkan listrik pun tidak ada di sana. Itu bagaimana Prof? Apa memang itu bagian dari kultur mereka atau memang itu bagian dari adat istiadat yang mesti mereka pegang teguh gitu? Kelihatannya dari beberapa tulisan, beberapa sumber menyatakan bahwa kalau asal usul siapa keturunan dari mana itu kan disebut asal usul dari Betara Cikal. Jadi di sono itu ada kira-kira 8 betara. Salah satunya adalah Betara Cikal itu, yang itulah menjadi nenek moyangnya orang Baduy. Rupanya ada juga dihubungkan dengan Nabi Adam. Nah, sehingga orang Kanekes itu menyatakan bahwa Nabi Adam itu juga termasuk keluarga Baduy itu atau Kanekes itu, yang diberi tugas untuk sesungguhnya aslinya itu untuk bertapa, anektes itu untuk bertapa. Nah kalau tugasnya untuk bertapa berarti kan itu terpengaruh dengan ajaran Islam itu, bahwa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi istilah mereka, hutan itu tidak boleh dieksploitasi, dieksploitasi tidak boleh, tapi dijaga, dipelihara. Dan itu menjadi tugasnya
Nabi Adam dan keturunannya itu termasuk orang-orang dari Kanekes itu. Jadi dia masih menarik turunan dari Nabi Adam. Nah kalau begitu kan terpengaruh dengan ajaran Islam itu. Ajaran Islam. Saya kira itu beberapa penjelasan yang saya sampaikan. Prof, mau bertanya kembali gitu ya. Prof, mengamati atau riset tentang suku Baduy di Kanekes ini berapa lama, Prof, kalau boleh tahu? Ya sudah agak lama, karena sejak saya ke sono, karena pada waktu itu ada proyek. Tapi kebetulan Baduy luar. Jadi ada beberapa ormas yang kita bantu. Pada waktu rata-rata 10 juta. Tahun itu 10 juta itu banyak itu. Jadi yang pertama kita bantu Gupi. Ya Gupi ya. Dari Golkar itu dulu. Kemudian yang kedua Al-Wasliyah. Nah, yang ketiga Muhammadiyah. Nah, yang keempat NU. Lalu masing-masing mereka kita beri bantuan sebanyak 10 juta. Ya pokoknya membangun masjid. Setelah kira-kira setahun, kami ke sana untuk ngecek dengan Sekretaris Jenderal Departemen Agama. Pada waktu itu Tarmizi Tahir. Nah, pada waktu itu saya minta supaya survei lah gitu ya. Bagaimana sebenarnya suku Baduy itu. Jadi sudah lama itu. Nah, dari 4 bantuan itu, maka yang satu jadi masjid Al-Wasliyah. Dan yang Gupi jadi masjid. Kemudian yang Muhammadiyah itu yang hebat. Jadi masjid, masjidnya kokoh hebat itu, jadi puskesmas. Tambah lagi jatuh jadi madrasah. Jadi ada masjid, madrasah, puskesmas dengan cukup 10 juta. Barangkali lalu dikembangkan. Nah yang NU pada waktu itu kebetulan baru jadi fondasi di Kebon Singkong. Itu kata saya, ya sudahlah nggak apa-apa. Yang penting kita bantu. Dan pada waktu kami berkunjung ke sana, Al-Wasliyah minta bantuan lagi pipa untuk mencari air karena air agak susah di sana. Nah ini jadi sejak itulah lalu saya survei, bertanya-tanya, melihat sendiri. Hanya pada waktu itu Baduy luar, karena kalau Baduy dalam harus hati-hati, kalau namanya penelitian dia kan nggak mau. Alhamdulillah, ya itu jadi agak lama lah menghayati kehidupan Baduy itu. Itu Prof, kalau hari ini kalau misalnya orang bertanya kenapa kita ke Baduy, hanya ada 3 alasan mereka ke Baduy. Yang pertama, mereka ingin berpariwisata. Kedua, mereka ingin mencari ilmu. Yang ketiga itu melarikan diri. Nah, pertanyaan saya mungkin ini agak kurang pas gitu ya. Itu dari sejak dulu atau memang hari ini saja itu muncul seperti itu, atau memang dari dulu itu image Baduy itu sudah di framing sebagai animisme, dinamisme, atau mitos-mitos yang aneh-aneh, atau bagaimana Prof zaman dulu itu? Memang mulai dulu ya, memang sesungguhnya begitu tuh tidak hanya di Baduy, di mana-mana. Misalnya suku Dayak di Kalteng ya seperti itu. Termasuk suku mana Oseng di mana di Banyuwangi itu hampir seperti itu. Malah di sana itu ada satu buku pedoman untuk kalau orang main sandiwara itu aja dibungkus kain putih, tiap malam Jumat dibakar kemenyan. Oleh karena itu minta maaf ini ya, minta maaf. Maka di Betawi ada yang ondel-ondel itu ya harus hati-hatilah, jangan berlebihan lah gitu. Nah itu satu budaya aja gitu. Jadi memang akhirnya orang ke Baduy itu memang yang pertama ingin tahu, sebab beda dengan yang lain. Yang ingin kedua, kalau saya ke sana ingin bagaimana supaya
saudara kita Baduy ini bisa meningkat, baik dari segi sosialnya, pendidikannya, termasuk juga kesehatannya. Ya memang kalau bisa termasuk keyakinannya, karena itu masih tingkatan kepercayaan, jadi masih bisa didakwai menurut saya. Yang tidak bisa didakwai itu ialah kalau sudah agama, kan itu masih di luar itu kan yang diakui oleh pemerintah kan ada pertama Islam, Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Kristen Katolik dan Protestan. Satu lagi yang terakhir Konghucu. Sedangkan itu tidak masuk di situ, maka saya pikir bisa didakwahi. Alhamdulillah, ternyata statistik yang kita lihat terakhir itu bisa 60% Muslim. Alhamdulillah. Sehingga kalau saya ke sana itu ya berusaha yang pertama bagaimana caranya supaya mereka bisa meningkat seperti suku-suku yang lain. Karena seperti suku Dayak itu juga mau untuk menerima kemajuan, modernisasi mau. Kecuali satu yang dijadikan cagar alam, yang di Kalsel itu. Yang di Kalsel ada satu daerah itu yang dijadikan cagar alam. Kalau di Kalteng sendiri, pada waktu saya jadi pejabat di sana, mau saya tanya, di antara kabupaten mana yang menjadi cagar alam, nggak ada yang mau. Karena kalau jadi cagar alam kan hidupnya harus berburu ya, bertani. Jadi nomaden gitu ya. Nomaden. Jadi nggak ada yang mau. Tetapi selalu ada mereka bicara, orang Jawa ke sana merusak adat katanya, merusak budaya. Padahal kita kan dalam rangka meningkatkan begitu rupa sehingga bisa seperti yang lain. Kalau dengan kepercayaan suku Baduy itu kan, kalau tidak salah Sunda Wiwitan, Prof ya? Ya. Sunda Wiwitan itu apa, Prof? Ada yang Sunda Jati, ada Wiwitan, ada satu lagi apa gitu. Artinya awal lah. Seolah-olah awal daripada kepercayaan itu. Ada penulis dari Prancis namanya Michael Minos itu menyatakan bahwa sesungguhnya mereka itu pada waktu dulu namanya ada kerajaan namanya Banten Girang. Banten Girang. Ya tempatnya di situ juga. Ya, pada waktu itu kan dakwah Islam kan masuk ke sana. Lalu ada seorang Hasanuddin dan Fathullah itu atau Fathahillah itu kan datang ke sana. Nah, ternyata ada 3 orang yang mau masuk Islam. Lalu setelah masuk Islam, maka secara spiritual sudah bisa dikuasai. Lalu secara politis kan belum. Sudah itu zaman Sultan Trenggono berkuasa, lalu diadakanlah ekspansi ke sana. Tapi ternyata ekspansinya itu yang didakwai hanya raja dan pendeta. Sedangkan masyarakatnya dibiarkan aja. Nah mereka lari ke sana itu bersembunyi. Di dekat Gunung Rosari, ya Pegunungan Kendeng itu. Ya, tapi akhirnya kan serangan dari Demak dan Cirebon dibantu Jakarta, lalu berhasil. Sudah itu terus serangan itu dikembangkan ke Pakuan. Nah, di Pakuan itu ada seorang punggawa ya, atau aparat lah masuk Islam. Lalu pada waktu serangan dari Banten itu dikirim ke Pakuan, nah, ternyata oleh penjaga pintu gerbang dibuka sehingga pasukan Islam ini masuk dengan mudah sekali. Pagi-pagi rajanya sudah meninggalkan tempat, dan Pakuan itu diperkirakan di Bogor, agak jauh juga ya.
bagaimana dulu tidak ada transportasi, tapi bisa, alhamdulillah. Nah, ada yang mengatakan lalu raja itu juga bersembunyi ke tempat yang jauh, yang aman, yang tentram damai, ya diperkirakan ya di daerah Baduy itulah. Nah, ini Pak, kalau saat sekarang ini, ketika kita melihat masih ada suku-suku di Indonesia ini yang masih memiliki kepercayaan yang berbeda, lalu juga mengangkat budaya yang mungkin persepsi mereka menjadi suatu kepercayaan yang mereka yakini gitu ya. Bagaimana kita selaku umat Muslim melakukan persuasi pendekatan ke mereka gitu kan, tanpa menimbulkan kegaduhan atau keributan seperti apa. Jadi model dakwah yang seperti apakah yang pas untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang masih memegang adat istiadat seperti ini gitu. Kan kalau Baduy itu kan terpisah ya, terutama Baduy dalam itu terpisah, mereka berkomunitas sendiri gitu kan, tanpa mau ada masukan atau infiltrasi dari luar gitu. Iya. Sekarang spesial yang Baduy ya dan dulu ya. Itu menurut saya itu ya caranya persuasif lah. Kalau saya lihat ada banyak cara itu. Karena ada adat sebo. Sebo itu kalau bahasa Jawa kan menghadap dengan bawa oleh-oleh, asok, bulu bakti, gelondong pangareng-areng gitu di Jawa ya. Bawa hasil bumi ya. Hasil bumi itu kan. Dan itu berdialog dengan bupati tiap tahun. Itu sebenarnya secara sederhana bisa itu secara sedikit demi sedikit. Dan mungkin bisa juga dengan sistem tokohnya dipegang dulu. Karena tiap tahun itu ada acara itu tadi, mengirim hasil bumi tadi. Dan itu sekaligus melapor tentang kejadian, tentang apa yang ada di situ. Nah, kesempatan itu saya kira sangat bagus digunakan. Karena mereka kan itu tadi masih mau menghadap sebo itu kan. Sebo itu kan menghadap, itu bahasa Jawa sebenarnya sebo itu. Nah itu satu. Yang kedua kan kalau lagi kosong kegiatan menanam, ladang itu kan pada ingin berkelana. Dan di situ menurut keterangan beberapa tulisan menyatakan bahwa dia ingin juga mendatangi orang-orang yang pernah berkunjung. Nah, di sini kesempatan yang baik ini, tokoh-tokoh, pimpinan-pimpinan itu sering berkunjung ke daerah sana. Mereka kan akan membalas kunjungan itu. Nah, itu saya kira kesempatan yang bagus untuk ya katakan mempengaruhi mentalnya lah, atau memberikan nilai misalnya nilai bahwa adat itu harus tetap. Ibarat kayu itu yang panjang tidak boleh dipotong, yang pendek tidak boleh disambung. Nah kan kacau kan. Kalau bikin rumah itu tidak boleh itu tanah dirata-ratain menjadi kabrek, jadi itu tidak. Jadi dibikin itu seadanya. Kalau ada gumpalan-gumpalan batu dan lainnya dibiarkan, juga boleh diratakan. Nah kan secara berkunjung tadi itu saya kira sedikit demi sedikit mental itu bisa berubah, nilai itu bisa berubah. Misalnya diberi nilai bahwa dunia itu selalu berubah. The world always changing. Kalau kita mengatakan dunia tetap tidak berubah, itu melawan alam namanya. Itu kalau sedikit diberikan kan lama-lama kan bisa. Lalu dengan misalnya usahakanlah membuat sekolah. Kalau tidak resmi juga sekolah-sekolah di rumah-rumah. Itu kan. Jadi itu saya kira kesempatan yang baik. Ya, termasuk itu tadi, kalau disebut menyembah lelembut, menyembah roh kan kasihan kan.
Apalagi ada yang namanya Arca Dumas itu tempatnya juga dirahasiakan, wujudnya dirahasiakan. Yang boleh datang hanya kepalanya saja atau puun ya. Iya, puun. Ya, puun. Nah, itu kan kalau sering berdialog saya kira bisa itu. Jangan sampai biarkan aja. Apalagi kalau bicara proyek, untung dia tidak minta apa-apa. Saya kira pendekatan itu harus terus-menerus. Banyak kesempatan. Dan apalagi sekarang jumlahnya kan menurut data sekitar tinggal 26.000. Yang baru dalam 26.000 Prof. Iya, terus. Kalau yang luar masih agak banyak. Jadi ada 3 itu. Ada yang bagi Baduy dalam, Baduy luar, Baduy muslim. Nah, itu. Yang muslim itu otomatis lah bisa masuk, keluar masuk, bisa mempengaruhi. Jadi saya kira dengan persuasif, saya yakin bisa lah. Kecuali kalau kita mengatakan biar aja jadi cakar alam, biar aja dari proyek apa itu lain lagi. Saya yakin bisa. Itulah saya dulu ke sana bantu-bantu ketika masih bisa bantu. Itu kan begitu. Seperti misalnya kawan-kawan gerak dari Muhammadiyah kalau datang ke pusat, ke departemen, yang diminta apa? Yang pertama obat gatel, karena banyak guntingan dia. Yang kedua obat itu bisa suka gigit ular. Nah yang ketiga kalau bisa ya vitamin lah. Jadi di sana misalnya ada praktek dokter secara diam-diam laksana, ada yang sakit, ada apa gitu. Karena di sana kan ada satu jabatan apa gitu, yang dia bisa mengobati apa saja. Nah, kan kacau kan? Saya kira bisa, asal tokoh, pimpinan, pejabat ada kemauan keras gitu. Menurut saya ini. Coba kalau seperti Dayak itu sudah terbuka, malah banyak sarjananya. Dayak banyak sarjananya yang sekolah di mana-mana. Misalnya suku Madura, apalagi sudah banyak kan. Itu suku Samin yang saya lihat yang terpencil di Cepu karena sudah bikin jalan besar, jalan ramai, ya akhirnya bubar. Jadi itu saya kira harus ada semangat. Jadi masa jalan dibetulin nggak boleh kan? Saya khawatir kalau jangan-jangan untung nggak minta proyek. saya optimis saya. Kalau perlu saya mau ke sana lagi, biar sudah tua-tua ini pengen ke sana lagi. Kalau perlu carikan, kenyataannya tadi di luar 4 masjid, dukung yang lain sudah jadi. Ya. Jadi harus ada kemauan keras. Jadi memang pendekatan persuasif Prof ya, pendekatan persuasif, dialog agar teman-teman di Baduy sana atau di Kanak Kesana memiliki pemahaman yang baru dan mau berubah gitu ya. Iya. Itulah ada 5 catatan saya itu kan. Catatan yang pertama itu tadi bahwa dunia ini berubah. Ya, kalau mereka ditahan tidak berubah kan susah, dan akhirnya kan banyak yang lari kan, Itu kemudian yang kedua, kesempatan berdialog dengan pejabat di saat sebo itu, menghadap itu, saya kira itu kesempatan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, kunjungan tadi. Para pejabat sering berkunjung, dan mereka berkunjung ke rumah para pejabat, para tokoh, itu saya kira mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali. Menurut saya ini, saya optimis, tapi dengan syarat memang ada semangat ke sana. Dan kalau perlu ya diseminarkan lah. Ya. Tapi ada satu lagi yang penting, misalnya
tokohnya itu diambil, tokohnya diambil. Ini pengalaman saya menghadapi Suriname ini, Amerika Selatan, jauh sekali ya. Jadi Suriname ini ada 3 macam, Suriname jajahan Inggris, Suriname jajahan Prancis, Suriname jajahan Belanda. Nah yang jajahan Belanda itu mendatangkan orang-orang dari Jawa, dari Hindustan dan dari Kreol. Dan yang dari Jawa itu seharusnya di sana kalau sholat itu menghadap ke timur, bukan ke barat, karena lebih dekat ke Mekahnya. Tetapi orang sana selalu menghadap ke barat. Alasannya bapak saya, mbah saya kalau sholat menghadap ke barat, gitu ya. Akhirnya kita ambil beberapa orang, dimasukkan pesantren di Jawa, di Indonesia. Ternyata alhamdulillah sekarang sudah bisa menghadap ke timur. Nah, itu kan satu contoh lah, satu contoh. Jadi diambil orang sono, dididik dengan baik, nanti suruh kembali atau suruh mempengaruhi. Apa ini sudah pernah dilakukan para pejabat tokoh di sono? Nah, saya kira bisa kita ke sana itu menanyakan, mendalami. Jadi saya kira penting itu kita mendalami lagi perkembangan terakhir. Tapi Prof, dialog itu ataupun tindakan untuk mengajak mereka untuk menerima teknologi bukan berarti juga menggusur budaya mereka kan ya? Enggak. Ya cuma ya jalan ya supaya jadi bagus lah. Lalu orang bisa membaca. Bahwa ini susahnya kalau orang tidak bisa membaca. Kalau zaman now sudah zaman apa namanya generasi Z, sekarang kan versi Z, sebentar lagi generasi Alpha, tidak bisa membaca kan terlalu. Nggak tega kita, nggak tega kita membiarkan. Saya kira kalau dengan sikap tidak tega itu, saya kira bisa ada jalan. Kan asal ada kemauan, ada jalan, gitu kan. Ya, artinya mengajak mereka untuk kebaikan, tapi tidak merubah akar budaya mereka, gitu kan? Mengajarkan mereka, mengajarkan mereka tentang ilmu pengetahuan, tapi juga tidak mencabut kebiasaan akar budaya yang mereka miliki. Karena kan selama ini terkadang pendidikan itu atau perubahan itu akhirnya mencabut semua akar budaya yang ada di suku tersebut. Akhirnya kita jadi bingung, kita sebenarnya nih akar budayanya apa gitu kan? Apakah kita ke barat, ke timur, atau memang kita seperti apa gitu kan ya? Nah itu yang saya baca itu, atau saya dengar cerita, membuat rumah itu di situ ada batu, ada apa dibiarkan, nggak boleh dirubah, apa adanya aja, lah kan susah. Jadi lalu ada bagaimana? Lalu itu kayu yang panjang tidak boleh dipotong, kayu yang pendek tidak boleh sambung. Itu jadi apa? Sehingga rumah itu bisa miring-miring itu, karena kayunya tidak bisa dipotong. Itu kan nggak masuk akal. Kalau dia sudah melihat situasi di luar, semuanya serba teratur, serba bagus, itu saya kira bisa terpengaruh. Dan saya pernah itu, pada waktu saya kepala kanwil agama di Kalimantan Tengah, saya bawa itu demang kepala adat 30 orang. Saya ajak ke Bali, melihat bagaimana di Bali, karena di sana ada agama Kaharingan itu mirip dengan agama Bali. Begitu masuk Surabaya, dia luar biasa kagum. Wah, kayak begini dunia ini. Lalu kata saya jawab, Surabaya sudah lama berjuang, sudah lama berbakti masyarakatnya. Melihat Python, ada listrik yang besar itu, kagum lagi dia. Melihat Bali, teratur, kagum lagi. Nah sementara orang Dayak kan masih sistem pengobatan itu masih sistem nari-nari di atas gong, itu kan kapan rapinya, sedangkan penyakit kan bermacam-macam. Nah kalau misalnya TBC diobati dengan
begitu kan bagaimana bisa habis itu orang sana. Ya itu saya kira bisa begitu. Mungkin diajak tur sekali demo, diajak jalan-jalan pimpinannya. Nah, terakhir ini saya kira bisa itu ditanyakan ke sana ya. Bapak-bapak apa pernah mengajak mereka diajak jalan kemana? Saya kira mau untuk selama ini saya kira dibiarin aja. Ya saya kira penting itu kita ke sana untuk menanyakan beberapa pertanyaan itu. Ya buktinya itu tadi demang-demang kepala adat Dayak sana di bawah Anu juga terpengaruh. Baik Prof, mungkin hanya seperti itu kajian kita pertama ini ya tentang Baduy. Nanti mungkin akan kita kaji lagi lebih jauh, tapi dengan Baduy yang berada di daerah-daerah lain selain di Kanekes gitu ya. Oh, memang ada Baduy di tempat lain, kan Baduy aja di situ aja. Enggak, maksudnya Baduy secara kebiasaan gitu kan. Oh biasa. Kayak misalkan ada juga di daerah Garut itu kan yang mengisolir dirinya sendiri gitu ya di. Oh yang itu. Yang, Naga ya? Iya betul. Ada juga yang memang kampung Naga. Yang di suku Anak Tengger juga kan memang terpencil juga gitu kan dengan akar budaya yang juga beragam juga seperti itu. Memang kalau di Indonesia ini karena terdiri dari berbagai macam suku bangsa, memang sangat menarik kalau kita mengkajinya, mengenalinya satu demi satu, walaupun tidak akan selesai setahun, pasti akan lama sekali itu Prof ya. Iya. Ya seperti tadi yang saya sebutkan suku Oseng. Oseng itu sudah cair tinggal beberapa hal yang perlu diselesaikan. Lalu itu Samin itu yang dulu ada Mbah Suro itu orang Samin itu rupanya. Lalu yang lain-lain yang agak terpencil termasuk Dayak, tapi Dayak sudah terbuka. Apalagi sekarang dengan otonomi daerah, lalu daerah-daerah itu sudah. Dan menurut penelitian saya, kata Dayak itu menurut Profesor Willem dari misionaris, yang artinya adalah bengis. Tapi kalau menurut Cilik Ribut, artinya manis. Nah akhirnya pada waktu ada perang antara Dayak dengan Madura kelihatannya di sana. Tapi ya itu tadi sudah terbuka. Dan banyak sarjananya, banyak doktornya, karena terbuka. Nah ini apa di sana, bagaimana repot itu ya, sekolah aja tidak boleh dibangun. Ini saya kira harus ada kemauan keras lah dari para tokoh dari daerah tersebut, karena yang lain kan sudah maju kan. Ini ada gambar orang Baduy yang rame-rame berjalan tanpa sandal, kemudian kalau menghadap pada bupati melewati gedung-gedung itu jadi tidak lucu lah. Dan ya saya kira itu menurut saya harus ada kemauan keras, goodwill ya dari para pejabat, para tokoh di sekitar Baduy tersebut. Baik, terima kasih Pak Prof. Sutarmadi. Mungkin nanti akan kita teruskan lagi, tapi teman-teman semua, Rame-Teme akan hadir dengan Prof. Sutarmadi dalam berbagai macam topik yang menarik. Next Rame-Teme dengan Prof. Sutarmadi, kita akan bicara tentang Jayabaya atau orang bilangnya Joyoboyo. Banyak pertanyaan ke kami juga di Rame-Teme. Apa sih Prabu Joyoboyo itu? Apakah benar dia beragama Islam atau memang dia seperti apa? Tapi yang paling menarik adalah benar nggak sih ramalan-ramalannya itu? Gitu kan? Nanti akan kita bahas lagi dengan Prof. Sutarmadi di next Rame-Teme. Semoga Prof, terima kasih Prof, semoga Prof selalu sehat dan bisa berkunjung kembali ke Rame-Teme. Ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.